rahasia dari sekian rahasia-rahasia ilmunya para wali. Rahasia dari sekian rahasia-rahasia dari ilmunya para wali. Cara menggapai keinginan, cita-cita, tapi enggak punya sarana. Contoh, mau nikah tapi belum punya duit, betul ya? Ya, mau nikah belum dapat jodoh, ini keterlaluan. Saya katakan keterlaluan apa? Karena laki-laki banyak, perempuan banyak. Yang ada tidak mau diberi jodoh. Kakean mikir dan kakean milih. Betul kan ya? Kebanyakan persyaratan, sok dia luar biasa, padahal dia biasa-biasa saja. Orangnya hadir di jadi sarananya nggak ada gitu. Duit nggak ada, tabungan nggak ada, teman nggak punya, bla 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 macam-macam. Itu yang buat orang kadang langkahnya nggak bisa maju. Mandek saja nggak sempat, seringkali atret mundur ya. Seringkali atret mundur. Nah ini ada di Al-Quran satu cara untuk menggapai semua keinginan, tapi nggak pakai sarana itu, tapi biar Allah yang membereskan. Biar Allah yang membereskan. Mau atau nggak mau? Mau, biar Allah yang membereskan. Kuncinya apa? Jadi orang miskin. Tapi yang kaya. Piye ya? Saya kemarin duduk sama teman saya. Namanya Mas Riza di Bandung sana. Saya ngomong sama Mas Riza, kita ini orang-orang kaya tapi yang enggak megang duit. Sementara banyak orang-orang yang miskin ya, tapi punya duit. Paham enggak? Belum paham? Banyak orang-orang kaya tapi enggak megang duit. Banyak orang-orang miskin tapi banyak duit. Orang miskin banyak duit itu adalah orang yang duitnya banyak tapi takut kehilangan duit. Duitnya banyak takut memanfaatkan duit. Duitnya banyak merasa dia punya duit. Nah, sementara orang-orang kaya yang belum punya duit adalah dia memang enggak punya duit, tapi dia punya Allah yang maha kaya. Dan dia tidak takut kehilangan apapun kecuali kehilangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini syaratnya untuk mendapatkan semua tadi adalah dengan cara kita menjadi orang yang secara zahir mungkin enggak punya, tapi batinnya punya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena enggak punya, maka minta sama yang punya. Dan ini pelajaran simpel. Saya mau nanya sama mbak-mbak, boleh mbak? Ya, kapan mau nikah? Mas-mas jawaban memuaskan secepatnya. Ya, mas-mas kapan mau nikah? Segera, oh, Masya Allah. Yang satu segera, yang satu secepatnya. Pertanyaan saya, pria idamanmu nanti kira-kira yang kaya atau yang miskin? Jujur saja, jujur. Yang kaya atau miskin? Kaya. Yang ganteng atau jelek? Mas, mohon didengarkan baik-baik. Yang dicari yang kaya, yang ganteng. Yang pinter atau yang bodoh? Ah, salah kamu. Kamu kalau nyari nanti orang kaya, yang ganteng, yang bodoh. Jadi bisa kamu bodohin. Kalau kaya, ganteng, pinter, wah bahaya. Laki-laki ganteng, duit akeh, pinter, wah kamu akan dibodohin. Jadi pilih mana? Bodoh atau pinter? Ternyata mudah ya, merubah pendapat wanita itu mudah. Enggak terlampau susah. Oke, sebentar. Wis pinter gak apa-apa, awakmu luwih pinter gitu kan ya. Aku lebih pinter Bib, jadi nggak bisa dibodohin. Kaya, ganteng, pinter. Oke, pertanyaan keempat. Pilih yang soleh atau yang salah? Soleh. Udah ini tak himpun ya. Kaya, tampan, pinter, soleh. Pertanyaan mas, laki-laki model begini banyak atau langka? Jadi kamu nanti nikahnya segera atau terlambat?
Mintanya kan betul kan, kaya, tampan, pinter, soleh. Jangan percaya dengan jawaban mas-mas tadi. Langka, nikah terlambat. Nah itu karena menghitung angka. Menghitung angka berdasarkan data statistik menurut penelitian mas-mas berdasarkan mata yang dia lihat. Kebetulan matanya lihat orang-orang yang jelek-jelek. Atau yang susah. Atau yang kurang pinter. Atau yang salah. Nah ini namanya kan gak ada sarana. Memang secara kasat mata dilihat ya. Angel tuh ngumpulkan pria dengan 4 kriteria tadi. Susah. Susah kan ya, sarananya susah. Nah disitulah jadilah kamu orang yang fakir ilallah. Butuh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang sama Allah, ya Allah hambamu yang ganteng kan banyak. Yang kaya banyak. Yang pinter banyak. Yang soleh banyak. Saya minta satu ya Allah. Saya minta satu. Fakir sama Allah. Begitu ngomong fakir sama Allah, butuh sama Allah, benar-benar butuh. Maka semua upaya untuk membuat Allah mengiyakan dilakukan. Ketemu sama orang tua, tolong doakan ya. Saya minta suami yang tipenya gampang-gampang saja kok. Gak repot. Yang penting itu ganteng, soleh, pinter, sugih. Dah, gampang loh ya. Gampang itu. 4 itu saja saya minta tipe suami calon pendamping hidup saya. Minta sama semua orang doa. Itu tanda butuh. Nah ini ada orang nggak butuh sama Allah. Nggak butuh sama Allah. Butuhnya sama selain Allah. Contoh tadi misalnya mas-mas bilang, angel kui. Kamu cari begitu susah. Dah sama aku saja, ganteng loh lumayan. Duit, sugih iya. Tapi kalau pinter, wah saya kebetulan rodok bodoh. Ya, kemudian kalau soleh belum, saya banyak salah sama saya. Omongannya orang lain itu bisa menurunkan semangatmu. Kamu mulai melihat kenyataan makhluk melupakan Khalik Allah yang maha nyata. Melihat kenyataan makhluk melupakan Khalik Allah yang maha nyata. Contoh, tadi sengaja saya kasih contoh kasus pernikahan. Sekarang bab yang lebih gampang lah, cari duit. Kurang kerjaan sih emang, hidup kok cari duit. Kalau saya lebih suka dicari sama duit. Kan pilihannya ada 2, mengejar harta atau dikejar sama harta. Betul kan ya? Nah kalau saya pilih jadi orang yang dikejar sama harta, bukan mengejar harta. Caranya gimana? Caranya apa-apa tuh ya minta sama Allah. Fakir ilallah, butuh. Ya Allah saya butuh duit. Sebutkan angkanya. Kalau emang butuh angka ya sebutkan angkanya. Ya Allah saya butuh duit sekian. Ternyata bisanya cuma nambal ban. Ya kerja nambal ban. Yakinlah yang datangkan duit bukan tambal ban. Kalau kamu yakin yang datangkan duit tambal ban, butuhmu uang 3 miliar, ya kapan kelar kan begitu. Betul kan ya? Kapan kelar? Sehingga kamu nanti nambal ban sama pesimis. Gak mungkin aku, gak mungkin. Karena lihat yang nyata-nyata tadi itu. Makhluk yang namanya tambal ban, jual ini penghasilannya sekian. Angka ya, penghasilannya sekian. Gak mungkin bisa dapatkan yang segitu dalam waktu singkat. Gak masuk akal. Mundur, angkanya dikurangi. Mesti gitu. Udah budgetnya dikurangi 3 miliar jadi 1 miliar. Budgetnya kurangi lagi 1 miliar dari 100 juta. Budgetnya kurangi lagi jadi 10 juta. Kurangi lagi jadi 1 juta. Kurangi lagi jadi 100 ribu. Ini yang masuk akal buat saya 100 ribu. Ya Allah beri aku duit 100 ribu. Lah kamu kok bodohnya luar biasa. Punya Allah yang maha kaya jaluke mong 100.000. Paham maksud saya enggak? Ya ini penting. Beb, semua itu kan cuma ucapan. Kita butuh bukti. Ya butuh bukti. Ada enggak bukti yang lebih nyata dari ucapannya Allah? Ada enggak? Bukti yang lebih nyata dari ucapannya Allah ada enggak? Enggak ada. Janji yang lebih kuat dari iman ada enggak?
Tidak ada. Iman itu sebetulnya kan ikatan perjanjian. Kamu percaya enggak sama aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita percaya sama Allah, maka kita disebut beriman kepada Allah. Masalahnya percaya enggak sama Allah. Kalau percaya sama Allah berarti percaya sama ucapannya Allah. Kalau udah percaya sama ucapannya Allah, ya berpeganglah pada wahyunya Allah. Kalau udah berpegang pada wahyunya Allah, jangan lihat yang nyata-nyata, tapi lihat yang mahanya nyata. Yang nyata-nyata cuman referensi, tapi tujuan utama dan pegangan yang paling utama hanyalah yang maha nyata, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyakunu fuqara ayughnihumullah min fadlih. Dikatakan kalau mereka itu bisa menjadi orang yang fakir, bisa menjadi orang yang fakir, yughnihumullah min fadlih. Allah menjadikan mereka semua ghani. Cukup. Ya, ghani itu cukup. Karena ada orang kaya yang gak cukup-cukup, berarti miskin. Betul kan ya? Ada orang yang dia punya semuanya tapi gak pernah cukup, berarti miskin. Tapi orang kaya yang sejati itu cukup, dicukupi sama Allah. Butuh mobil dicukupi, butuh rumah dicukupi, butuh hafal sesuatu dicukupi, butuh tahajud dicukupi, butuh witir dicukupi. Apapun yang dia inginkan, zahiran wa batinan, dunia wal akhirah, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.